Bismillahirrahmanirrahim. Bab 12. Cara-cara mengerjakan sembahyang. Sembahyang yang pernah diterangkan pada bab-bab yang lalu, bahwasanya sembahyang itu adalah merupakan suatu cara istiadat bagi membolehkan kita berdiri menyaksikan diri kita sendiri. Kita wajib mengerjakan istiadat 5 waktu pada masa 24 jam sehari semalam. Di dalam mensyariatkan cara-cara sembahyang ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah sebagaimana aku sembahyang. Adapun rukun sembahyang itu adalah 13 perkara. Pertamanya niat, dan yang terakhirnya adalah tertib. Demikianlah syariat sembahyang mengikut hukumnya. Adapun peraturan cara-cara sembahyang yang saya terangkan di sini adalah sebagai berikut. 1. Dirikan sholat tersebut dengan mengikut syarat rukunnya. 2. Menghilangkan atau meniadakan diri. 3. Menilik diri rahasia yang dikandung oleh kita. 4. Membaca dan mendengar setiap anggota kita. Kelima, merasai nikmatnya sembahyang. Kelima-lima cara ini hendaklah dibuat serentak di dalam sembahyang tersebut. 1. Cara-cara sholat mengikut syarat rukunnya. Adapun yang dikatakan sholat mengikut syarat rukunnya adalah dengan kita mendirikan sholat dengan mengikuti semua syarat rukun seperti yang ditetapkan oleh syariat. A. Niat. Adapun niat itu terkandunglah ia di dalam qasad, ta'arud, ta'awud, dan ta'yin. Dan niat ini hendaklah terbit pada hujung hati kita dan terus buat dengan perlakuan. Jadi, niat bisa disimpulkan bahwa terlintas sesuatu di hati dan terus dilakukan dengan perbuatan akan apa yang terlintas di hati tersebut dan tidak kepada perbuatan yang lain. Dalam hal sembahyang ini, sebelum berniat hendaklah kita lafazkan di dalam hati kita dan katakanlah, aku hendak sembahyang menyaksikan diriku karena Allah semata-mata. B. Qiyam. Adapun yang dinamakan qiyam itu adalah kita berdiri di atas tempat sembahyang dan menghadapkan dada tegak ke arah Baitullah, di mana jarak di antara kaki kiri dengan kaki kanan adalah sejengkal lurus dan kedudukan kedua tapak kaki hendaklah lurus ke arah Baitullah. Manakala mata zahir kita hendaklah memandang ke tempat sujud dan hilangkan diri kita, dan seterusnya takbirlah, yaitu Allahu Akbar. Di samping itu perlu diingatkan, kedudukan dada kita hendaklah senantiasa tegak ke arah Baitullah di sepanjang sembahyang kita tersebut. C. Takbiratul ihram. Sambil kita berkata Allahu Akbar, maka hendaklah kita mengangkat dua belah tangan kita dengan tegak dan lurus sehingga bersampingan dengan telinga. Lafaz Allahu Akbar itu hendaklah dibaca panjang. Setelah itu, rapatkan lengan sebelah kanan ke bagian rusuk kanan dan longgarkan lengan di sebelah kiri. Setelah takbir, maka bacalah doa iftitah. Lalu kemudian suratul Fatihah. Dan hendaklah dibaca secara wakaf pada setiap ayat, dan biarlah kita merasai bacaan kita itu. Di samping itu, hendaklah dibaca mengikut tata cara bacaan yang betul, mengikut sebutan huruf dan baris masing-masing. Bacalah Al-Fatihah ini perlahan-lahan, jangan laju, supaya kita dapat kegairahan Al-Fatihah tersebut. Di samping itu, bacaan kita itu janganlah terlampau nyaring dan jangan pula terlampau perlahan, sehingga tidak dapat kedengaran di telinga kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu di dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Rukuk. Rukuk artinya menundukkan diri searas pinggang ke arah Baitullah semasa rukuk.
mata kita hendaklah ditumpukan di tempat sujud, manakala tangan kita hendaklah ditongkatkan di lutut. Dan bacalah dengan perlahan, jangan laju. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian bangkit iktidal dan angkatlah kedua belah tangan kita seperti takbir dan katakanlah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sujud. Bacalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangkit duduk di antara dua sujud. Letakkan kedua belah tangan di atas paha dan lutut dan jangan digerakkan. Dan bacalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan sujudlah sekali lagi seperti yang diterangkan tadi. G. Tahiyat awal dan akhir. Adapun cara tahiyat awal itu adalah dengan cara kita duduk di atas kaki kiri kita dan manakala bagian kaki kanan hendaklah ditegakkan 90 derajat. Manakala kedua belah tangan hendaklah diletakkan di atas paha atau lutut dan mata zahir kita hendaklah dilihat di tempat sujud. Dan bacalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan tahiyat itu dengan teratur dan perlahan karena ayat-ayat tahiyat itu adalah ayat pujian zat kepada sifat dan pujian sifat kepada zat. Dengan kata lain, perkataan puji memuji di antara diri zahir dengan diri batin. Di samping penyaksian secara total di antara tubuh zahir dan tubuh batin. Begitulah juga pada tahiyat akhir, cuma kedudukan kaki kita pada kebagian kiri hendaklah dimasukkan di bawah betis kaki kanan dan tegakkan tapak kaki kanan 90 derajat seperti di dalam tahiyat awal. Dan bacalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salam. Adapun salam itu adalah berpaling muka berarah kanan dan ke arah kiri dengan berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping itu biarlah mata zahir kita dapat melihat bahu kanan dan bahu kiri kita dan masa memalingkan kepala itu jangan sekali-kali dada kita bergerak. Dan semasa bersalam itu maka bacalah salam sebelah kanan Anta Rabbi wa anna abduka la ilaha illa anta. Dan apabila salam sebelah kiri salawatullahi alaika sayyidina Muhammadin nabiyil azim. Atau pada martabat zat salam kanan bacalah inni ana dzatul haq. Dan apabila salam kiri bacalah inni ana sifatul haq. 2. Menghilangkan diri. Adapun yang dimaksud menghilangkan diri adalah dengan cara kita menafikan diri yang zahir ini dan mengisbatkan kepada diri batin semata-mata, yaitu dengan kita merasai bahwa dengan sesungguhnya diri kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak berkuasa, tidak mendengar, tidak berkehendak, tidak melihat, tidak hidup, hanya Dia saja yang bersifat itu. Dengan beretikat begitu, maka kita akan merasai diri kita kosong. Oleh karena itu, maka hendaklah kita merasai diri kita kosong sepanjang kita mengerjakan sembahyang, yaitu dari takbir dan salam. Dan jangan sekali tidak merasai begitu,
walaupun sesaat di dalam masa mengerjakan sembahyang tersebut. Jika kita tidak merasa begitu, maka kita tidak dapat menyaksikan diri rahasia kita di dalam sembahyang tersebut. Maka seelok-eloknya hendaklah kita melepaskan bacaan ketika hendak memulakan takbiratul ihram. Katakanlah bacaan berikut ini. Inni ana dzatul haqq, inni ana sifatul haqq, inni ana asmaul haqq, inni ana af'alul haqq. Aku tidak berkuasa, tidak mendengar, tidak berkehendak, tidak melihat, tidak hidup, hanya Dia saja yang bersifat itu. Sesudah dibaca bacaan itu, kita merasai berderak di bagian belikat pada tengah-tengah tulang belakang. Pada saat itu, dari bawah tulang sulbi naik ke arah atas tulang belakang. Bila kita merasai perasaan tersebut, maka cepat-cepatlah kita takbir. Takbir kita itu biarlah dengan penuh bertenaga dan dilapaskan sampai ke dalam dada. Perlu diingatkan semasa qiyam dan menghilangkan diri, mata zahir kita hendaklah melihat di tempat sujud kita. Dada kita menghadap kiblat dan mata batin kita hendaklah melihat di antara dua kening dan batang hidung. Di samping itu, telinga batin kita hendaklah menumpukan sepenuh perhatian dan pendengaran ke arah bacaan yang dilapaskan oleh segenap anggota kita zahir dan batin. Manakala tugas mata batin kita adalah menilik akan diri kita, diri rahasia yang ada pada jasad kita, maka tiliklah dengan sebaik-baiknya seluruh diri rahasia kita itu, sehingga ia benar-benar nampak jelas dan terang sekali. Di dalam masa ini juga perlu diingatkan lagi bahwa tugas telinga batin kita adalah mendengar setiap perkataan yang dibaca oleh lidah kita bersama secara serentak oleh semua anggota kita yang zahir dan yang batin. 3. Menilik diri sendiri. Adapun yang dimaksudkan menilik diri rahasia adalah di mana kita menilik diri batin kita yang menjadi rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri batin kita itulah diri rahasia Allah taala. Tiliklah diri rahasia kita di dalam jasad kita. Tiliklah diri rahasia kita itu hingga nampak jelas. Keseluruhan diri rahasia kita pada setiap saat di waktu menunaikan sholat tersebut. Rupa diri rahasia kita adalah sama dengan rupa diri kita. Biasanya, bila diri rahasia dapat dilihat dengan terang meliputi seluruh tubuh jasad kita, maka kita akan merasai pada peringkat awalnya berderak atau gemetar seluruh tubuh secara otomatis. Di samping diselit dengan suatu kelezatan yang tak dapat untuk diterangkan di sini, dan dengan ini akan mewujudkan tawaduk di dalam sholat. 4. Mendengar bacaan oleh setiap anggota. Dengan melatihkan diri berbuat demikian akan menghasilkan keadaan khusyuk yang sebenar. Adapun yang dimaksudkan dengan khusyuk adalah mematikan pendengaran telinga zahir kita dan membuka pendengaran telinga batin kita kepada setiap bacaan di dalam sembahyang tersebut. Untuk lebih lanjut, silakan bertanya kepada ahlinya yang ma'rifat lagi mursyid. 5. Merasai nikmat sembahyang. Jika kita mengamalkan petua-petua salat wali Allah dan para aulia Allah ini seperti mana yang diterangkan, maka akan menikmati suatu kelezatan yang amat sangat. Jikalau hendak diumpamakan di dunia ini dengan nikmat persetubuhan, maka nikmat sembahyang ini adalah 100 kali lipat nikmat persetubuhan. Sebenarnya kelezatan ini tidak sekali-kali dapat diterangkan oleh bahasa, tetapi ia dapat dirasai sendiri oleh mereka yang sampai kepada martabatnya. Inilah suatu kelezatan yang pernah dilalui oleh wali-wali Allah, para al-arif billah dan ma'rifat lagi mursyid. Alangkah bertuahnya jika kita merasai sendiri kelezatan tersebut. Maka di sini timbullah khusyuk dan tawaduk. Dengan demikian, tunaikanlah sembahyang sampai kamu mengalami sendiri nikmatnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.